Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Silvi dalam berita 10. PJ Bupati Kampar Kamsol melakukan penyiraman air kepada 450 personil Satgas Pamtas Papua, termasuk Danyonif 132 Bima Sakti Letkol Infantri Ahmad Fauzi di lapangan Yonif 132 Bima Sakti Salo, Ahad 25 September 2022. Saat pelepasan Satuan Tugas Yonif 132 Bima Sakti dalam rangka operasi Pamtas Darat RI PNG Sektor Utara di wilayah Papua tahun 2022. PJ Bupati Kampar Haji Kamsol melakukan penyiraman air kepada 450 personel Satgas Pamtas Papua termasuk Danyonif 132 Bima Sakti Letkol Infantri Ahmad Fauzi di lapangan Yonif 132 Bima Sakti Salo, Minggu 25 September 2022. Dalam arahan singkatnya, Haji Kamsol menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas berat ini, modal awal adalah keyakinan dengan berbagai persiapan dan pembekalan selama ini. Memang diakui, hal ini bukanlah tugas yang ringan, namun akan menjadi ringan apabila dilaksanakan dengan tulus, ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab. Tunjukkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional dengan tetap waspada namun tegas dalam bertindak. Menjadi anggota Satgas Pamtas juga merupakan bagian dari pelaksanaan tugas negara dan tidak semua prajurit mendapatkan kesempatan ini. Selain itu, tak kalah pentingnya menjaga sikap dan perilaku dalam bergaul dengan penduduk setempat agar tidak menimbulkan berbagai hal yang kita inginkan. Ia juga mengucapkan selamat bertugas, semoga tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara di pundak saudara-saudara bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan kembali pulang ke batalion dan keluarga dengan selamat. Sementara Danyonif 132 Bima Sakti Letkol Infantri Ahmad Fauzi yang juga melakukan penyiraman dan akan bertugas ke perbatasan tersebut menyampaikan bahwa Satgas akan berangkat ke pelabuhan Kota Dumai. Sampai di pelabuhan Dumai, semua personil termasuk peralatan termasuk mobil operasional akan berangkat dengan menggunakan kapal KRI dengan lama perjalanan lebih kurang 24 hari nantinya. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Kabupaten Sigi adalah daerah yang indah. Ya, kalau tidak ada sampah. Tahukah kalian bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungannya, seperti penyakit diare, kolera, tifus, jamur kulit, serta merusak ekosistem perairan dan daratan. Sampah yang berserakan juga memberi kesan kumuh dan menimbulkan aroma tidak sedap dalam suatu kawasan yang akan mengurangi keindahan dan kesehatan lingkungan kita. Jika produksi sampah terus dibiarkan tanpa pengelolaan yang baik, maka keberlangsungan kehidupan manusia, alam, serta flora dan faunanya juga akan terancam. Karena itu, dibutuhkan gerakan bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita dengan cara menggunakan metode 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Dengan begitu, keindahan lingkungan dan ekosistem alam akan tetap terjaga, sehingga terwujudlah kehidupan yang bersih, asri, sehat, dan nyaman. Masyarakat sehat yang sadar sampah. Pemerintah Kabupaten Kampar masih terus melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pejabat Bupati Kampar Kamsol bersama Kapolres Kampar meninjau langsung vaksin di Desa Kitagaro, Kecamatan Tapung Hilir.
Pemerintah Kabupaten Kampar masih terus melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Pada pekan lalu, giliran masyarakat Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir yang antri untuk mendapatkan vaksin dosis 1, 2, dan 3. Acara vaksin ini juga diramaikan dengan pembagian sembako yang diberikan langsung oleh pejabat Bupati Kampar Kamsol. Dianjurkan untuk melakukan vaksinasi pertama, kedua, ketiga, dan khusus untuk tenaga kesehatan, vaksin keempat sesuai dengan perkembangan virus, sehingga setiap gelombang serangan virus tubuh kita sudah siap. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar memperkuat sektor pangan dalam menghadapi kondisi ekonomi. Perkuat ekonomi keluarga, tanam apa yang dapat menghasilkan. Sementara itu, Camat Tapung Hilir Hadi Nur Rahman dalam sambutannya menyampaikan di Kecamatan Tapung Hilir untuk dosis 1 mencapai 100%, untuk dosis 2 mencapai 80%, sementara untuk dosis ketiga yang masih di bawah target. Selain sektor kesehatan, Hadi Nur juga menyampaikan bahwa Tapung Hilir merupakan salah satu daerah yang merupakan daerah operasi objek vital nasional, yakni Pertamina Hulu Rokan, adanya pipa di sepanjang jalan, serta adanya pemboran minyak bumi yang ada di Dusun 4 Koto Garo. Pada kesempatan tersebut, Kamsol melakukan peninjauan vaksinasi dan bercengkrama dengan masyarakat, penyerahan minyak goreng dan penyerahan hasil panen cabai petani Kota Garo. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Dari mana air yang kita gunakan berasal? Dari keran, sumur, atau dari sungai? Namun di balik semua sumber itu, air datang kepada kita melalui alam. Air tersimpan dalam hutan, batuan, tanah, danau, dan sumber air. Air yang disimpan di dalam sumber air akan dialirkan secara alami oleh sungai dari hulu ke hilir. Sungai menyediakan alat angkut dan transportasi. Air juga menyalurkan nutrisi untuk alam. Banjir dapat dihindari dengan menjaga sumber dan saluran air. Air dapat terus memberikan layanannya jika kita selalu menjaga kelestariannya. Jagalah air untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan alam. Manfaatkan alam untuk kelestarian air. Secara tiba-tiba, PLT Bupati Kuansing, Haji Suhardiman Ambi, melakukan inspeksi mendadak di 5 organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kuansing, Senin 26 September 2022. PLT Bupati Kuantan Singingi, Haji Suhardiman Ambi, melakukan inspeksi mendadak ke beberapa instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja. Senin 26 September 2022. PLT Bupati Suhardiman Ambi mengatakan dengan mengutamakan dalam pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan gunakan senyum, salam, dan sapa, ucapnya. Terkait instansi dalam pelayanan masyarakat ini, akan ditetapkan pelayanan dari pintu ke pintu atau jemput bola, terutama di Disdukcapil, mulai dari Sekretaris Desa, Sekretaris Lurah, Sekcam, dan Sekretaris Disdukcapil saling berkoordinir dalam pelayanan terhadap masyarakat terutama pengurusan KTP. Dalam sidak tersebut, PLT Bupati Suhardiman Ambi mendengarkan beberapa persoalan yang disampaikan Kepala Dinas, Disdukcapil, dan juga pegawai Disdukcapil, diantaranya jaringan internet. Kepada awak media, Suhardiman Ambi menyampaikan bahwa perumusan masalah perlu dilakukan agar bisa ditemukan jalan keluar. Kemudian semua urusan di instansi pemerintah daerah dalam pelayanan publik kita akan persiapkan aplikasi di handphone dan nantinya masyarakat dengan mudah mengakses aplikasi tersebut sehingga masyarakat tidak lama lagi menunggu di instansi terkait. Dari tim Riau Raya TV melaporkan.
ada yang baru di Riau Raya TV. Program yang memberikan fakta-fakta unik dari penjuru dunia. Tahukah Anda? Setiap hari hanya di Riau Raya TV. Pemirsa, sekian berita 10 hari ini. Saya Sylvie undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.